Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama datang beribadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdiri. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah pujian penyembahan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sama-sama angkat pujian kita. Yesus setia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkali-kali menolong kita. Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun hati dalam dagingku
Haleluya Yesus. Katakan berkali-kali Tuhan menunggu. Berkali-kali Kau menolong.
kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Bahkan berkali-kali Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Walaupun sering kami tidak setia ya Bapa kepada Engkau, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita masih berdiri, kita lebih lagi bersukacita. Kita angkat pujian kita, hari yang terbaik.
kami bersukacita. Kita angkat pujian kita. Engkau baik. Masih ditunggu. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita semua punya kesaksian yang indah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberi dengan kasih Tuhan, saya minta Bapak Yuda untuk pimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk kehadiran pada pagi hari ini. Segala puji syukur kehadiran-Mu, Bapak melibatkan kami di tempat ini dengan segala kebaikan-Mu, memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami sebentar mau memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dalam perlindungan kasih. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Bagi yang bertugas saya persilakan kita iringi dengan pujian.
saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang undang kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian segala perkara. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kami kekuatan. Kami sanggup ya Tuhan untuk melakukan ini semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengundang kehadiran Bapa Surgawi di dalam ibadah kami ini. Dan Engkau hadir di sini, Engkau berbicara, Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami semua, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu, akan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami terima firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
selamat pagi, salam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat yang kelima. Matius yang kelima ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai yang ke-24. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema yaitu mengampuni. Ya, pada saat ini kita membaca apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang juga pada hari ini Tuhan berbicara kepada kita semua yang hadir di sini, kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa yang Tuhan sampaikan di sini yang pertama yaitu, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, ya, di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mau datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk berbicara ataupun berkomunikasi kepada Tuhan, ini adalah untuk orang-orang Israel di perjanjian lama. Mereka harus mempersembahkan korban dulu, yaitu anak domba. Korban anak domba ini kemudian disembelih, ditaruh di atas mezbah, darahnya dicurahkan, baru dibakar. Kalau mereka datang kepada Tuhan dengan tidak membawa persembahan darah anak domba, maka gak bisa ketemu sama Tuhan, gak bisa berdoa. Ya, ini pelajaran yang kita terima hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, ya kita harus mempersembahkan korban darah. Kalau nggak ada korban darah, ya kita nggak bisa datang kepada Tuhan, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa masuk hadirat Tuhan, dan doa kita tidak akan pernah didengarkan sama Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan di perjanjian lama itu ditentukan oleh darah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kapan kita mau, kita bisa datang tanpa harus mempersembahkan korban darah anak domba, karena Yesus sudah dikorbankan bagi kita. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang Kristen di masa ini, ya pada saat kita datang ke hadirat Tuhan untuk mempersembahkan korban, hari-hari ini kalau kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan bebas, ya, karena ada darah Yesus itu tadi, diberani dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jelas Bapak Ibu Saudara, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan oleh karena darah Yesus itulah, maka kita bisa masuk hadirat Tuhan dengan bebas. Kita bisa berdiri di sini, ya, ruang Maha Kudus, kapanpun kita mau. Kita bisa berbicara dengan Tuhan
kapanpun kita mau. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada kita pada hari ini, kalau kita mau datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban, ya, kalau kita mau berdoa, untuk sekarang kan kita tidak mempersembahkan korban darah anak domba lagi, karena Yesus sudah dikorbankan ganti kita, dan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu mempersembahkan korban darah anak domba. Jadi kalau kita datang ke hadirat Tuhan, artinya kalau di sini dikatakan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, dan kalau kita sekarang ini berdoa kepada Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyampaikan kepada kita, ya, di bawah ini, sebab jika engkau mempersembahkan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, kalau zaman dulu kan mempersembahkan korban bakaran dengan menumpahkan darah anak domba. Tetapi pada saat mereka mempersembahkan, ternyata dia ada konflik, ada pertengkaran, ada kemarahan. Tuhan katakan tinggalkan dulu persembahannya, perbaiki dulu hubungan dengan saudara-saudaranya, baru dia bisa datang kepada Tuhan. Tetapi kita di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, mau bersekutu kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang disebut sebagai dengan mempersembahkan korban, Tuhan katakan, tinggalkan itu dulu. Kalau ada konflik, kalau ada masalah, kalau ada pertengkaran, kalau ada tidak bisa mengampuni, kita harus tinggalkan persembahan itu. Ya, apa yang Tuhan katakan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita berdamai dulu. Dan setelah kita berdamai, baru kita boleh datang kepada Tuhan. Apakah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara punya konflik, ada masalah dan persoalan dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara seiman? Mengapa banyak orang Kristen? Kenapa kalau saya berdoa kepada Tuhan, doa saya nggak dijawab? Kenapa saya itu mau masuk hadirat Tuhan, tetapi doa saya tuh seperti nggak nyampai, mantul, nggak nyaman? Ya, kita harus melihat, kita harus menyelidiki hidup kita, hati kita. Adakah masalah di dalam diri kita ini dengan orang lain, atau adakah konflik kita dengan orang lain? Dan Tuhan sampaikan salah satu syarat doa yang didengar oleh Tuhan, dan supaya kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, adalah kita harus berdamai dengan siapapun juga. Kalau kita mau berdoa, berdamai dulu. Setelah kita berdamai, baru kita berdoa, baru kita bisa masuk hadirat Tuhan, baru doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya doa kita diperhatikan, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat di dalam Matius, ya, pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Yang ketiga, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di sorga. Doa Bapa kami ini 3 bagian. Yang pertama itu berbicara tentang hubungan kita kepada Tuhan. Kemudian bagian yang keempat ini baru diri kita atau manusia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kalau kita berdoa Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kita datang kepada Tuhan itu adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hal yang pertama. Baru diri kita itu bagian yang kedua, dan sesama. Ya, diri kita dulu, baru sesama. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, hal yang pertama kita datang kepada Tuhan, kita jangan berdoa begini, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Tuhan, aku punya masalah besar, begini-begini. Tuhan, aku tidak punya duit, begini-begini. Tuhan, aku perlu ini, aku perlu itu. Kebanyakan orang berdoa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 dikatakan, barang siapa menyembah Tuhan, haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Ya. Penyembah-penyembah benar yang Tuhan ingin kita lakukan, kita berdoa adalah kita menyembah Tuhan. Bukan masalah pribadi kita, bukan masalah hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Ya, bagian yang pertama hubungan kita dengan Tuhan, bagian yang kedua adalah masalah ekonomi kita. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Ini masalah kehidupan kita hari-hari. Kemudian di bawahnya lagi Bapak Ibu Saudara, yang ke-12 itu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian yang keempat Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang pengampunan. Nah, ini pengampunan ini ternyata masuk di dalam doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut tentang doa kita yang didengar oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Ya, saya membaca di sini tentang mengampuni. Mengampuni adalah melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan dan dosa. Nah, kalau ada orang bersalah kepada kita dan kesalahan itu sangat fatal bagi kita, dan Tuhan mengatakan, ya kita harus mengampuni. Sebagai satu syarat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dapat pengampunan dari Tuhan, Tuhan aja mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan juga mau melupakan apa yang pernah kita perbuat, ya kita juga harus berbuat hal yang sama. Ya kita harus mengampuni. Ya di sini dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti itu sama dengan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada timbal baliknya Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa Bapa kami kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Nah, kalau Tuhan itu kita mau Tuhan mengampuni saya, maka saya juga harus melakukan hal yang sama. Saya juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa mengampuni dan mereka menyimpan kepahitan.
Ada banyak orang datang kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta, kemudian mereka ngomong, Pak Pendeta, tolong doakan kami ini sakit. Dan ketika didoakan Bapak Ibu Saudara, penyakitnya tidak sembuh. Pendetanya bingung, loh, biasanya saya mendoakan orang itu sembuh, tapi kenapa ini tidak sembuh? Seperti yang disampaikan kemarin Bapak Ibu Saudara, salah satu penyebab doa tidak dijawab Tuhan adalah karena adanya dosa. Dosa yang membuat orang itu tidak bisa mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, kalau kita berdoa, kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya kita harus lihat ke dalam diri kita, ada masalah apa. Nah, salah satu masalah adalah dosa. Dan kebanyakan orang itu sakit, Bapak Ibu Saudara, disebabkan karena dia tidak bisa mengampuni. Sementara dia perlu pengampunan dari Tuhan. Ya, Tuhan, tolong hutang saya sama Engkau dihapuskan. Ya, pengampunan itu, Bapak Ibu Saudara, sama dengan menghapuskan hutang. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu menghapuskan hutang kita. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita pun menghapuskan hutang orang lain. Itu yang Tuhan mau. Bisa enggak? Kebanyakan orang sakit. Dan mengapa mereka sakit? Karena mereka tidak bisa mengampuni dan mereka menyimpan kepahitan. Kepahitan itulah yang membuat orang itu sakit. Yakobus bilang, bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengeluarkan mata air yang tawar dan mata air yang pahit? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini bersumber kepada Yesus, dan Yesus itu ada di dalam diri kita lewat firman-Nya, tentu kita akan mengeluarkan mata air yang tawar. Dan mata air yang tawar itu akan memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita, membawa kedamaian. Karena apa? Hati kita itu mengeluarkan mata air yang tawar, yang keluar lewat perkataan kita, yang keluar lewat tindakan kita, karakter kita, sehingga hubungan kita dengan sesama itu baik. Itu adalah bukti bahwa anak Tuhan itu dia punya firman di dalam hatinya. Tentu karakter Tuhan Yesus itu akan muncul dari ucapan kita, dari tindakan kita, perkataan kita. Itu mencerminkan Tuhan Yesus. Itu adalah mata air yang tawar. Tetapi kalau di dalam diri kita itu ada kepahitan, ada kemarahan dan tidak bisa mengampuni, pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan, apakah di dalam diri orang itu firman Tuhan? Atau apakah di dalam diri orang itu Roh Kudus? Bagaimana mungkin Roh Kudus yang adalah Roh damai sejahtera yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan itu, tetapi buah yang keluar dari dalam hidupnya adalah kepahitan, kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Ya kalau di dalam diri orang Roh Kudus, di dalam diri orang itu firman, kan sudah dikatakan Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Satu, kamu akan mengusir setan-setan. Yang kedua, engkau akan menginjak ular dan kalajengking. Aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Yang ketiga, aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan nyawamu. Itu kan kalau orang ada Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, kemudian dia juga berbahasa roh, kemudian dia juga bernubuat.
banyak orang Kristen bahasa roh, banyak orang Kristen bernubuat, banyak orang Kristen yang mengaku penuh dengan Roh Kudus, tetapi bukti hidup yang keluar dari dalam dirinya itu nggak sesuai, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia ngomong sama temannya, aku tuh kecewa sama sidaknya tuh. Apa yang keluar dari dalam mulutnya? Kecewa. Aku ini lagi jengkel loh. Aku ini lagi marah loh. Sakit hatiku. Padahal di gereja dia bahasa roh. Padahal di gereja dia bernubuat. Kalau dia sudah bahasa roh paling nyari sendiri. Kalau dia sudah bernubuat, saudara-saudara, bertobatlah, Tuhan Yesus mau datang. Kerajaan Allah sudah dekat, bernubuat. Emang Bapak Ibu Saudara, iblis tidak bisa berbicara seperti itu? Coba kita baca Alkitab, kita lihat waktu Petrus dan Silas jalan. Ada perempuan yang dikuasai setan ngomong, ini dia hamba Tuhan yang maha tinggi. Dengarkan perkataan dia, sebab mereka ini bawa keselamatan. Setan bisa ngomong begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau setan bisa, kenapa anak-anaknya nggak bisa? Ya, kalau kita mengaku bahwa kita penuh Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dan kalau kita sudah berbuat, buktikan hasilnya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita sebagai anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus itu menjadi berkat. Bukan tukang kelahi, bukan tukang bertengkar, bikin masalah. Di mana ada si dia, di situ selalu ada peperangan. Di mana ada si dia, di situ selalu ada pertengkaran, ada perpecahan. Lah bagaimana anak Tuhan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yang mengaku penuh dengan Roh Kudus? Bahkan Tuhan mengatakan begini, untuk membedakan mana orang yang benar penuh dengan Roh Kudus dengan Roh Kudus palsu, dari buahnya lah engkau mengenal pohonnya. Pohon durian akan berbuah durian, pohon mangga akan berbuah mangga. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, pohon durian berbuah mangga dan buah mangga berbuah durian, enggak mungkin. Jadi kalau di dalam diri orang itu ada firman, ada roh, maka dia pasti akan membuahkan firman dan roh yang dihasilkan lewat senyumannya, lewat perkataannya, lewat tindakannya hari lepas hari, dan dia memberkati banyak orang. Berapa tahun kita ikut Tuhan? 10 tahun, 20 tahun, tetapi kondisi kita seperti itu saja. Jadi kalau ada anak Tuhan, orang Kristen, percaya kepada Yesus dan mengaku dia sudah penuh Roh Kudus, sudah dibaptis roh, sudah bahasa roh, sudah bernubuat, tetapi kehidupannya, kelakuannya, kemarahan, kepahitan, kekecewaan, pertengkaran, tidak bisa mengampuni, itu diragukan. Itu bukan roh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena salah satu untuk menguji roh adalah lihat buah yang dia hasilkan. Tuhan katakan kan, ujilah setiap roh. Apakah itu roh Tuhan? Apakah itu roh antikris? Gampang aja. Setiap orang, saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua pasti menghasilkan buah. Lihat perkataannya, kelihatan. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang percaya kepada Tuhan, ya selalu berdamai. Karena Roh Kudus itu adalah roh damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera. Benar dikatakan oleh Tuhan. Dan itu nampak di wajah kita. Orang kalau penuh Roh Kudus kan wajahnya ada damai sejahtera, ada sukacita. Orang penuh Roh Kudus tapi mukanya kayak pepaya bengkok, enggak ada senyum, menyeramkan, menakutkan, sehingga orang tidak punya keberanian untuk mendekati ataupun berbicara ataupun komunikasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan,
Tuhan katakan kalau doa kita mau didengar, mau dijawab oleh Tuhan, kita pun harus mengampuni. Bapa, ampuni saya. Tuhan katakan, ya, saya mengampuni kamu. Sekarang engkau harus mengampuni juga. Itulah hukumnya Bapak Ibu Saudara. Mengapa Alkitab itu menekankan kepada anak-anak Tuhan supaya harus mengampuni? Bicara tentang kepahitan, kemarahan, kebencian, dan tidak bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara, itu berbicara sumber mata air yang ada di dalam hati kita. Spirit yang mempengaruhi kita, roh yang mempengaruhi kita. Kalau hati kita spiritnya adalah Roh Kudus, maka yang keluar dari dalam diri kita juga adalah buah-buah Roh Kudus. Bisa baca itu di dalam Galatia, buah-buah roh. Tapi kalau spirit kita itu adalah roh-roh jahat, maka buah yang keluar dari dalam diri kita adalah buah daging. Apa itu buah daging? Pertengkaran, kemarahan, kepahitan, kebencian, tidak bisa mengampuni, berkelahi. Kalau enggak kelahi itu rasanya ada yang beda dengan diriku ini. Kalau aku bertengkar dengan orang lain itu ada yang salah dengan diriku. Lalu dia bilang, belum tahu dia siapa saya, belum tahu dia siapa diriku yang sebenarnya. Apa yang Alkitab sampaikan Bapak Ibu Saudara? Kita tidak memberitakan tentang diri kita kepada semua orang. Kalau kita memberitakan diri kita kepada semua orang, saya jamin tidak ada satu orang pun yang tertarik. Bapak Ibu Saudara, semua orang datang kepada kita sebagai anak-anak Tuhan itu karena kita membawa nama Yesus, bukan membawa nama diri kita. Kita ini memberitakan Injil, dan Injil itu adalah Yesus sendiri. Bukan kita memberitakan diri kita, oh saya orang hebat, oh saya orang mampu, oh saya orang luar biasa. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Sumber mata air yang ada di dalam diri kita itu dari mana? Itu kelihatan. Mengapa kita harus mengampuni? Di sumber mata air itu. Kalau di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini sumbernya, mata airnya adalah pahit, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Orang Kristen, kalau dia menyimpan kepahitan, kalau dia tidak bisa mengampuni, kalau dia punya kemarahan yang luar biasa, kalau dia penuh dengan kebencian, apa yang terjadi dengan dirinya? Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat bagi hati yang senang. Kalau ada damai, ada sukacita, ada kelegaan, ada ketenangan, maka tubuh kita menjadi sehat. Tapi hati yang patah mengeringkan tulang. Hati yang patah itu, Bapak Ibu Saudara, kekecewaan, kemarahan, tidak bisa mengampuni, bencian. Tulang kering itu artinya orang mati. Itu sebabnya mengapa setiap orang yang mengaku sebagai orang Kristen, anak Tuhan, dia harus mengampuni. Karena ini bicara tentang hidupnya, bukan bicara tentang orang lain, bicara tentang dirinya. Karena diri kita ini apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Itu diucapkan sampai 2 kali di Roma. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus itu tinggal.
Ya, hati kita ini Bapak Ibu Saudara. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita supaya hati kita itu selalu menghasilkan mata air yang tawar. Kalau hati kita mengeluarkan mata air yang tawar, baik bagi hidup kita, baik bagi kesehatan kita, baik bagi keluarga kita, baik bagi pekerjaan kita, baik bagi gereja Tuhan, kita akan menjadi berkat. Maka kita menggenapi nubuatan Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu. Maka bangsa-bangsa berduyun-duyun akan datang kepada terangmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang akan datang kepada kita karena di dalam diri kita ini menghasilkan buah roh. Orang datang kepada kita, tetapi yang harus diingat Bapak Ibu Saudara, bangkitlah menjadi teranglah. Itu bukan fokus kepada diri kita sebagai manusia. Kita ini menjadi terang sebab apa? Sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu. Terang Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi bangkit dan berdiri dan menjadi terang bagi dunia ini, sehingga bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Terang Tuhan itu menjadi terangmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apapun itu kita dapat menanggungnya di dalam Yesus. Tapi di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu menyehatkan tubuh kita, menyehatkan keluarga kita, menyehatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan menyehatkan gereja Tuhan. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Masalah mengampuni ini tidak ada hubungannya dengan orang yang kita ampuni. Nggak ada sama sekali. Tuhan menuntut kita untuk kita itu bisa mengampuni sama seperti Dia mau mengampuni kita. Loh, orang itu nipu saya ditipu 10 miliar, uang saya habis. Orang yang menipu Bapak Ibu Saudara, mereka akan menanggung akibatnya. Kalau mereka tidak bertobat dan tidak datang kepada Tuhan, maka apa yang dia taburi itulah yang akan dia tuai. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita mengampuni orang yang mengecewakan kita, yang mencurangi kita, yang menipu kita, Tuhan sedang membersihkan hati kita. Jangan saudara berpikir bahwa ketika engkau mengampuni orang, lalu orang itu bebas dari hukuman. Tidak. Kalau orang itu tidak bertobat, ya dia akan menanggung akibatnya. Mengapa kita harus mengampuni? Penghakiman, penghukuman itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita untuk menghukum. Kita tidak punya hak untuk menghukum. Pada saat kita menuntut dosa orang, maka dosa kita akan dituntut. Ya. Jadi pada saat kita melepaskan pengampunan itu, Tuhan sedang membersihkan hati kita, supaya kita ini sehat, kuat, penuh dengan damai sejahtera, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya terang Tuhan itu bisa terbit atas kita semuanya. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada hubungan dengan orang yang kita ampuni. Makanya jangan sampai kita tidak mengampuni. Di 1 Yohanes mengatakan, barang siapa membenci, dia adalah pembunuh manusia. Bagian yang akhir Bapak Ibu Saudara itu 14. Di situ dikatakan,
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Pengampunan menempati posisi yang kedua dalam hubungan antara kita dengan sesama. Yang pertama, doa berkat. Bapa, berkatilah kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Yang setelah itu, masalah mengampuni. Dan yang terakhir itu bicara pelepasan, pengusiran setan-setan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau di sini, lepaskanlah kami dari sifat-sifat jahat, tetapi sebenarnya lepaskanlah kami dari kuasa jahat, kuasa iblis. Ini dasar dari pelayanan pelepasan. Ya, pelayanan pelepasan itu ada di dalam doa Bapa kami. Dan juga setelah Yesus, waktu Yesus mau naik ke sorga, orang-orang percaya tanda-tandanya adalah mengusir setan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu, karena cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Cinta kasih-Mu besar. Engkau sudah berfirman, Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Oleh firman-Mu ini kami mendapatkan kekuatan dan kami boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau berikan kekuatan oleh firman-Mu. Engkau berikan damai sejahtera oleh firman-Mu. Dan Engkau tolong jemaat-Mu. Dan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau angkat, yang lemah Tuhan Engkau berikan damai sejahtera sukacita. Secara khusus kami berdoa buat Saudara Adrianus dan Saudara Mary. Tuhan Engkau menyertai dan melindungi dan memberkati keluarga ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memulihkan kesehatan Saudara Adrianus Bapak, sehingga dia bisa keluar dari rumah sakit, bisa bergabung bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau memberkati kami. Demi nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pujian. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah yang baik. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Tapi sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Ibu Narsih pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu, kebenaran, kemurahan Tuhan yang berlimpah di depan kami. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dan kami sangat diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan, yaitu persembahan pembangunan dan juga persembahan seperti
suci firman-Mu itu menjadi milik kami semua Tuhan, umat di tempat ini. Terima kasih Bapa, dengan sukacita Tuhan kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, kita iringi dengan pujian bahwa Tuhan juga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk sore ini ada ibadah wanita Gereja Betel Indonesia Jemaat Bukit Sion di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Para pelayan Tuhan bisa dilihat di dalam grup GBI. Kemudian hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah anak Sabtu ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 18 Mei 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Bapak Pepa Dede, Ibu Ani Guntari SH dan Saudari Hilda Lydia Natalia. Pembicara tematon oleh Bapak Alfred STNT, petugas persembahan oleh Bapak Lim Haian dan Bapak Parlin Purba, operator LCD oleh Saudara Yusa, dan penerima tamu oleh Bapak Dr. Andes Matius YN dan Ibu Sri Octavia.
Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita akhiri, saya menyampaikan satu informasi ya, bahwa nanti sore jam 4 ada ibadah wanita di sini. Saya berharap semua wanita, termasuk yang belum bersuami, supaya bisa hadir. Kenapa? Karena wanita pada umumnya bukan hanya berada di dalam rencana Tuhan, tetapi sebagai pelaksana rencana Tuhan itu. Nah, untuk itu ya, supaya kita bisa hadir, kemudian kita bisa mengerti rencana Tuhan dan kita dapat melakukannya juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau telah menyatakan kasih setiamu atas kami sekalian, dan kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami tidak putus-putusnya berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan, Engkau selalu bersama-sama mereka. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang, bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan agar kemuliaan Allah yang kilau gemilang itu terjadi di negara kami. Kami rindu Tuhan agar pujian penyembahan senantiasa naik ke hadapan hadirat Tuhan dari bangsa kami, sehingga apa yang bangsa ini persembahkan kepada Tuhan itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami sekalian, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Tuhan terus menyertai kami di dalam kami beraktivitas, di dalam kami berinteraksi dengan lingkungan sekitar kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.